Oke, kita sambung 71B, berangkalian suatu peristiwa. Oke, tadi kita sudah belajar 71E, yaitu mencari ruang sampel bagi suatu eksperimen. Oke, yang macam ini ya tadi. Contoh eksperimen di sini sebiji dadu ada di lambung. Oke, lepas itu kita dapat dia punya ruang sampel, yaitu di dalam ruang sampel ada unsur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas itu bilangan unsur dalam ruang sampel itu sama dengan 6. Oke, hari ini sekarang kita akan belajar macam mana mencari kebarangkalian suatu peristiwa. Ingatlah, peristiwa di sini adalah subset bagi eksperimen. Maksudnya kita perlu cari unsur dalam peristiwa ini di dalam ruang sampel yang ada di dalam eksperimen itulah. Oke, coba kamu tengok soalan ini. Nah, ini yang soalannya. Cari kebarangkalian bahwa nomor yang diperoleh adalah nomor perdana. Peristiwa di sini adalah nomor yang diperoleh adalah nomor perdana. Nah, ini peristiwa lah. Tapi untuk mencari kebarangkalian bagi sesuatu peristiwa, ingat itu mesti ada 3 langkah. Langkah pertama, tolong cari ruang sampel dulu, termasuk dia punya bilangan unsur dalam ruang sampel itulah. Langkah kedua, tolong cari unsur dalam peristiwa itu. Untuk soal ini, buat ayat sekilas, katakan E ini adalah peristiwa memperoleh nomor perdana. Jadi tolong cari nomor perdana di dalam ruang sampel lah. Ada tuh 2 sama 5. 2 sama 5 ini adalah nomor perdana. Oke, langsung kasih masuk ke dalam sini sajalah. Jadi bilangan unsur dalam peristiwa E ini adalah sama dengan 2. Oke, coba kamu tengok langkah pertama sama langkah kedua. Peristiwa sebenarnya adalah subset bagi apa? Eksperimen. Unsur-unsur dalam peristiwa E ini adalah subset bagi unsur dalam ruang sampel. Kenapa subset? Sebab dia ambil di dalam ruang sampel. Oke ya. Lepas itu langkah ketiga baru kita cari apa? Kebarangkalian yang dia minta lah, yaitu kebarangkalian bagi peristiwa bahwa nomor yang diperoleh adalah nomor perdana. Jadi kasih pakai formula ini saja. NE bagi dengan NS. Sentiasa ingat NS itu masih di bawah, pasal NE yaitu bilangan unsur dalam peristiwa itu sentiasa di atas. Itu ambil 2 bagi dengan 6. Jawaban 1/3 lah. Oke, ini kita sudah belajar masa tinggal 4 lagi. Oke, cikgu ubah soalan. Eksperimen yang sama juga pakai 1 biji dadu. Sekarang cari kebarangkalian bahwa nomor yang diperoleh adalah nomor 7. Contohlah 7. Jadi langkah pertama masih sama, yaitu masih ada dia ruang sampel sama bilangan unsur dalam ruang sampel. Langkah kedua saja yang kita perlu ubah. Dimana sekarang peristiwa sudah jadi nomor 7, yaitu peristiwa memperoleh nomor 7. Lepas itu tolong cari unsur dalam peristiwa E ini. Kan dia mau nomor 7, coba cari di dalam ruang sampel ada nomor 7. Kalau tiada kasih dia kosong saja. Tapi ini set kosong lah. Set kosong. Jadi ada unsur dalam peristiwa ini. Tiada kan? Tiada unsur. Jadi bilangan unsur dalam peristiwa ini adalah sama dengan kosong. Ini sudah dapat kebarangkalian bahwa nomor yang diperoleh adalah nomor 7. NE bagi dengan NS. Kosong bagi dengan 6. Kita dapat kosong. Ada masalah? Kalau tiada, cukup ubah lagi soalan. Eksperimen yang sama juga, cuma kita mau cari kebarangkalian bahwa nomor yang diperoleh adalah nomor yang kurang daripada 7. Yang kurang daripada 7. Tadi itu sama dengan 7. Yang ini yang kurang daripada 7. Langkah pertama masih sama, yaitu masih ada ruang sampel sama bilangan unsur dalam ruang sampel. Langkah kedua, E ada peristiwa memperoleh nomor yang kurang daripada 7.
Oke. Jadi tolong cari unsur-unsur dalam peristiwa E ini lah, yaitu nomor yang kurang daripada 7 dalam ruang sampel. Semua. Inilah semua nomor-nomor yang kurang daripada 7. Ada berapa unsur dalam peristiwa E ini? Ada 6. Jadi jawaban keberangkalian bahwa nomor yang diperoleh adalah nomor yang kurang daripada 7. 6 bagi dengan 6. 1. Jadi jawaban kita ada 0. Kita pun ada 1. Yang mula-mula tadi ada 1/3. Maksudnya nilai keberangkalian yang kita belajar, nilai keberangkalian, nilainya mesti kurang daripada 1. Atau boleh sama dengan 1 juga. Yang macam tadi lah. Maksud nilai keberangkalian ini mesti lebih besar atau sama dengan 0. Ingatlah, sentiasa ingat. Ada masalah? Kalau tiada, kita tengok contoh yang di sini ya. Oke, harap-harap kamu nampak lah. Oke. 5 KRT. Juga ambil kelas dari Lohana. Kelas 5 KRT. Katakan ini adalah kelas 5 KRT. Di dalam kelas 5 KRT ada 15 pelajar perempuan. Maksud 10 orang pelajar lelaki. Jumlah pelajar 25 orang. Oke, uji kaji atau eksperimen sekarang adalah seorang pelajar dipilih dari kelas 5 KRK. Soalannya, cari keberangkalian bahwa lelaki yang dipilih. Nah, macam biasa ada 3 langkah. Langkah pertama, cari ruang sampel. Tolong cari ruang sampel. Ruang sampel P1, P2. Maksudnya perempuan yang pertama, perempuan yang kedua, sampailah perempuan yang ke-15. Sini lelaki yang pertama, lelaki yang kedua, L1, L2, sampailah lelaki yang ke-10, L10. Bilangan unsur dalam ruang sampel ini atau bilangan pelajar, jumlah pelajar adalah 25. Oke. Jadi kau rasa peristiwa di sini apa? Peristiwa lelaki yang dipilih. Nah, lelaki yang dipilih ini kata kuncinya. Oke. Katakan E adalah peristiwa lelaki dipilih, baru kita cari lelaki ya di dalam ruang sampel ini. Kita kasih masuk atau kasih keluar L1 sampai L10 di sini ke dalam sini lah. L1, L2, L3 sampai L10. Maksudnya bilangan unsur dalam peristiwa E ini 10. Nah, ini langkah kedua. Langkah pertama ruang sampel, langkah kedua tolong cari unsur dalam peristiwa itulah. Langkah ketiga baru kita kira apa? Keberangkalian bahwa lelaki yang dipilih lah. P, apa maksud P? Probability, keberangkalian. Keberangkalian berlakunya peristiwa E, maksudnya PA lah. Nah, sama dengan NE bagi dengan NS. Nah, tengok. Masuk 10 bagi 25 sama dengan 2/5. Ada masalah? Kalau tiada masalah, oke. Kamu buatlah latihan 7.1b. Kalau buku teks ada lebih kurang 5 soalan lah. Tolong buat soalan 1 hingga 5 lah. Oke, terima kasih ya.